Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alda Fidalina, ingin menjelaskan tugas besar tentang processing dan klasifikasi data mining CAP 2019. Untuk data yang digunakan itu, dataset yang digunakan itu dari data train. Terus di sini terdapat data train tersebut terdapat 1879 intents dan 10 atribut yang terdiri dari trust level, total scan time in seconds, grand total, line item voids, scans without registration, quantity modification, scanned line items per second, value per second, line item voids per portion, dan yang terakhir fraud. Untuk trust level itu sendiri tidak ada missing value dan terdapat distinct sebanyak 6, tipe datanya itu numerik. Untuk minimumnya sendiri, nilai minimumnya ada 1, maksimumnya 6, mediannya 3402, dan standar deviasinya 1709. Yang kedua ada total scan time in second, itu memiliki distinct sebanyak 1193, uniknya itu sebesar 692 atau 37%, sekitar 37%. Untuk nilai minimumnya itu ada 2, nilai maksimumnya 1831, mediannya 932.153, dan standar deviasinya sebanyak 530.145. Yang ketiga itu ada grand total. Grand totalnya sendiri mempunyai distinct sebanyak 1721, tipe data numerik, dan nilai uniknya itu sebesar 1569 atau 84%. Nilai minimumnya sendiri ada 0,01, nilai maksimumnya 99,96, mediannya 5864, dan standar deviasinya sebanyak 28,94. Terus yang keempat itu ada line item voids. Di sini data distinctnya itu sebanyak 12, tipe data numerik, dan uniknya 0%. Nilai minimumnya sendiri itu 0, maksimumnya 11, mediannya 5,47, dan standar deviasinya 3451. Yang kelima ada scans without registration, distinctnya 11, uniknya juga 0%, tipe datanya masih numerik. Untuk nilai minimumnya sendiri ada 0, nilai maksimumnya 10, mediannya 4904, dan standar deviasinya itu 3,14. Yang keenam itu ada quantity modifications, distinctnya sebanyak 6, tipe data numerik, uniknya itu 0%. Nilai minimumnya 0, nilai maksimumnya 5, nilai mediannya 2525, dan standar deviasinya 1695. Terus ada scan line items per second. Untuk nilai distinctnya sendiri ada 1772, dan uniknya sebesar 1677 atau sekitar 89%. Nah, nilai minimumnya itu ada 0,01, nilai maksimumnya 6,667, nilai mediannya 0,058, dan nilai standar deviasinya 0,279. Terus ada nilai value per second itu sebanyak distinctnya sebanyak 1879 atau sebesar, dan nilai uniknya itu 1879 atau sebesar 100%. Terus ada nilai minimumnya 0,
nilai maksimumnya 37,87, meannya 0,202, dan untuk standar deviasinya 1,242. Terus ada line item voids per portion, itu ada distance-nya sebanyak 216, itunya uniknya 3 atau 0%. Nilai minimumnya 0, nilai maksimumnya 11, nilai meannya 0,745, dan standar deviasinya sebesar 1,327. Yang terakhir ada data fraud. Data fraud sendiri memiliki distance 2, tipe data numerik, dan uniknya 0. Nilai minimum 0, nilai maksimum 1, mean 0,055, dan standar deviasi 0,229. Nah, untuk prosesnya sendiri, saya menggunakan filter numerical to binary. Caranya dengan pilih filter, terus unsupervised, terus attribute, dan pilih the numeric to nominal. Belum. Nanti hasilnya seperti ini. Untuk data processingnya akan memperlihatkan nilai count dan weight-nya. Untuk nilai count sendiri itu bisa dilihat di grafik ini. Untuk total scan times in second tidak bisa diperlihatkan di grafik karena terlalu banyak data distance-nya. Terus grand total juga nggak bisa dilihat di grafik. Terus line items itu rata-ratanya sekitar 157 sampai 169. Scans without registration juga bisa dilihat di sini dari 167 sampai 188, sekitar segitu nilainya. Dan quantity notification dari 306 hingga 344. Scan line per item per second juga tidak bisa dilihat di grafik karena terlalu banyak data distance. Value per second 1800 juga gak bisa karena distance-nya 1862. Line items voids per portion-nya itu bisa, tapi terlihat dari grafik garis seperti ini. Yang terakhir fraud. Untuk count-nya 1775 dan 104, dan kelas label kelasnya 0 sama 1. Untuk metode klasifikasinya, saya menggunakan metode naive Bayes. Yang pertama itu use training set terlebih dahulu yang saya gunakan. Hasilnya itu correctly classified intense-nya itu 1875 atau sebesar 99,78%. Incorrectly classified intense-nya sebanyak 4 atau 0,21%. Kapas statistiknya 0,98. Mean absolute error-nya 0,025. Root mean squared error-nya itu 0,0678. Relative absolute error-nya 23,84%. Root relative square error-nya 29,64%, dan total intense-nya 1879.
Untuk detail akurasi by kelasnya ada TP rate, itu nilai TP rate-nya 1,00 dan 0,998. Terus untuk nilai FP rate itu yang terbesar 0,002 dan yang terkecilnya 0. Precision-nya itu yang terbesar 1, yang terkecil nilainya 0,963. Recall-nya itu sebesar yang terbesar itu 1 dan yang terkecilnya 0,998. F-measure-nya itu nilainya 0,999 dan yang terkecilnya 0,981. Untuk MCC-nya nilainya sama 0,98, ROC areanya 1, PRC areanya 1, dan nilai kelasnya 0 sama 1. Untuk confusion matrix sendiri itu yang nilai A-nya 1771 sama 0, yang B-nya 4 sama 104. Terus yang kedua saya menggunakan cross validation. Untuk hasil dari cross validation sendiri itu ada correctly classified intent-nya 1682 atau sebesar 89%. Incorrectly classified intent-nya itu 197 atau sekitar 10%. Kappa statistiknya itu 0,39. Mean absolute error-nya 0,14. Root mean squared error-nya 0,26. Relative absolute error-nya 139,58%. Root relative squared error-nya 116,709%. Dan untuk nilai akurasinya itu, detail akurasinya itu ada nilai TP rate itu yang terbesar 0,904 dan yang terkecil 0,75 yang paling kecil. Untuk FP rate-nya, nilai FP rate-nya yang terbesar 0,25 dan yang terkecil 0,096. Untuk nilai precision-nya yang terbesar itu 0,984 dan yang terkecil 0,313. Untuk nilai recall-nya yang terbesar 0,9 dan yang terkecil 0,75. Untuk nilai F-measure itu yang terbesar 0,942, yang terkecil 0,442. Untuk nilai MCC-nya sama 0,441, nilai ROC areanya 0,926 dan nilai PRC areanya itu yang terbesar 0,995 dan yang terkecil 0,445. Nilai kelasnya 0 sama 1. Untuk nilai confusion matrix sendiri yang nilai A-nya itu 1604 sama 26 dan nilai B-nya 171 dan 78. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.